mereka. Kemudian kita akan buka sesi untuk diskusi atau tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, oleh karena itu untuk tidak memperpanjang kata lagi, saya persilakan Ibu Sekretaris Badan Keuangan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan. Nama panjang teman-teman, BKP2D, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, gitu ya. Ibu Sekretaris BKP2D untuk disampaikan. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih kepada Bapak Asisten 3, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama para insan pers yang saya hormati, saya cintai. Saya akan mencoba memberikan penjelasan sehubungan dengan TPP yang dilaksanakan di pemerintah Kota Kupang. Yang pertama bahwa pemberian TPP di lingkungan pemerintah Kota Kupang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rencana aksi, koordinasi dan konsultasi pencegahan korupsi atau disingkat Korsubga, MCP, Monitoring Center for Prevention, KPK, yang mengharuskan penggunaan aplikasi kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi disiplin dan outputnya menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja yang terukur. Itu yang pertama. Nah, di tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, nilai Korsubga MCP pemerintah Kota Kupang khusus dalam bidang manajemen ASN pada aspek kinerja itu kita cukup rendah. Oleh karena itu di tahun 2021 pemerintah Kota Kupang menerapkan penggunaan aplikasi kinerja dengan nilai kinerja bulanan dan disiplin dijadikan dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja. Namun penetapan besaran tunjangan kinerja di tahun 2021 masih dalam perhitungan sesuai dengan Eselon 5. Nah, di tahun 2021 kemudian kita melaksanakan studi banding. Merasa perlu untuk melakukan studi banding ke daerah yang dinilai telah menerapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai, yaitu kita ke Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta. Kemarin pada pertemuan dengan Nakes di gedung DPR, saya bilang ke Kota Semarang. Saya ralat pernyataan saya. Jadi kita melakukan studi banding ke Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta. Nah, hasil studi banding tersebut menjadi rujukan untuk pembahasan dalam penerapan TPP pada pemerintah Kota Kupang. Dan selanjutnya pemberian tambahan penghasilan pegawai dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Perda APBD Kota Kupang tahun 2021 setelah mendapat persetujuan DPRD Kota Kupang. Saya kira untuk sementara pernyataan awal dari BKP2D penjelasan kami seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Kabak Hukum yang mulai dari Perda APBD turun-turun sampai dengan perwali pelaksanaan daripada Perda APBD. Silakan Pak Kabak. Terima kasih Pak Asisten yang saya hormati dan saya cintai teman-teman wartawan semua. Yang pertama sebelum saya menjelaskan masuk pada topik intinya, yaitu menjelaskan terkait dengan legal standing dan posisi kami dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Kupang. Sesuai dengan Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah yang kita kenal dengan Perda, peraturan wali kota, khusus di Kota Kupang, dan yang di kabupaten peraturan bupati. Kemudian dengan keputusan. Dalam penyusunan produk hukum daerah ini, pemrakarsanya adalah OPD teknis, perangkat daerah teknis, pemrakarsa. Sedangkan posisi kami bagian hukum adalah selaku sekretariat yang melakukan harmonisasi
pembulatan dan pemantapan konsepsi. Jadi perwali yang kita susun itu merupakan bahan-bahan kita dapatkan dari teman-teman perangkat daerah terkait dengan PPP ini. Kita tidak sendiri, selain dari DKP 2D, ada juga teman-teman dari keuangan yang melakukan perhitungannya terkait PPP. Kemudian ada juga teman-teman dari bagian organisasi yang melakukan perhitungan percepatan. Ada juga teman-teman dari inspektorat yang melakukan pengawasan, dan teman-teman dari Kominfo yang melakukan perhitungan aplikasi melalui e-kinerja. Jadi hasil dari tim ini, semua hasil ini kemudian diserahkan ke kami dan kami rangkum, kami susun dalam peraturan wali kota. Ini gambaran awal. Kemudian setelah tadi yang Ibu Sekretaris DKP 2D sampaikan, hasil dari studi banding semua dari yang dilakukan diserahkan ke kami dan kami mulai menyusun. Pada awal tahun 2022 di bulan Januari kami menyusun Perwali nomor 8 tahun 2022. Perwali nomor 8 tahun 2022 setelah disusun dan mulai sebelum dilakukan disampaikan untuk mendapatkan persetujuan Mendagri, Perwali ini rupanya mendapat keberatan dari teman-teman nakes. Di Perwali nomor 8 ini dia masih mengatur kriteria penerima PPP ini bukan hanya beban kerja, tapi termasuk di dalamnya prestasi kerja, kelengkapan profesi maupun tempat petugas. Jadi ada lebih dari satu item kriteria penerimaan PPP. Nah, karena ada desakan, ada keberatan dari teman-teman nakes, kemudian hasil pertemuan tim pelaksana PPP ini yang tadi saya sampaikan beberapa perangkat daerah, kemudian disepakatilah untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap Perwali nomor 8 ini. Karena di Perwali nomor 8 ini yang kita lihat di lampiran itu untuk nakes nilainya itu 600.000, kalau tidak salah 600.000, itu sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2021, Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nomor 6 tahun 2021. Kemudian Perwali nomor 8 tahun 2022 ini dicabut dengan Perwali nomor 19 tahun 2022 tentang pencabutan Peraturan Wali Kota Kupang nomor 8 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Di dalam Perwali nomor 19 tahun 2022 ini menugaskan kepada PAPD untuk melakukan perhitungan kembali besaran PPP bagi ASN untuk dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Ini Perwali nomor 19 tahun 2022. Kemudian hasil perhitungan kembali dari PAPD diterbitkanlah Perwali nomor 22 tahun 2022 terkait PPP bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Kupang. Perwali nomor 22 tahun 2022 ini selanjutnya oleh Bapak Wali Kota waktu itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku PP Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah di pasal 58-nya mengamanatkan bahwa peraturan wali kota yang sudah disusun ini dengan nilai-nilainya tidak bisa langsung kita bayarkan, harus melalui proses verifikasi dan persetujuan Mendagri. Makanya waktu itu Perwali ini dikirimkan secara resmi ke Mendagri melalui aplikasi Simona yang itu secara teknis teman-teman di bagian organisasi, karena ini kan kita kerja itu, jadi kita mengirim ke Mendagri untuk mendapatkan persetujuan. Dan seperti tadi yang saya sampaikan awalnya ini dia ada beberapa kriteria. Kemudian dalam hasil verifikasi di Mendagri memang ada beberapa perubahan. Yang awalnya ada beberapa kriteria yang disepakati Mendagri hanya boleh beban kerja khusus di Kota Kupang. Beban kerja ini dasarnya 170 jam. Itu mungkin secara teknis nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari bagian organisasi. Jadi apa yang kita usulkan draft awal yang kita usulkan ke Mendagri ada perubahan juga. Kemudian persetujuan itu turun dari Mendagri, dasar persetujuan Mendagri menjadi dasar untuk pencairan
TPP bagi seluruh ASN. Yang menjadi titik persoalannya ada pada Perwali nomor 2 ini, bahwa di dalam lampiran 3 TPP untuk nakes 1.350.000, sedangkan di Perda APBD murni nomor 6 tahun 2021 masih sebesar Rp600.000. Dan seperti kita tahu dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kita mengenal yang namanya asas hukum lex spesial, lex superior, derogat legi inferior. Aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah. Jadi dalam perwali ini semuanya tidak ada persoalan. Ada persoalannya ada pada lampiran halaman lampiran 3 yang terkait dengan besaran TPP. Nah, otomatis yang bisa terlaksana dan tereksekusi dan terbayarkan itu adalah yang bukan TPP untuk nakes. Selain itu yang tidak bertentangan dengan Perda nomor 6 tahun 2021 bisa dibayarkan. Selanjutnya nakes ini kemudian dengan waktunya berjalan, kita melakukan kemarin dalam pembahasan perubahan anggaran. Dan perubahan anggaran itu pada tanggal 29 Oktober dengan persetujuan bersama disepakati dan ditandatangani dengan keputusan DPRD 29 Oktober. Di situ dikeluarkanlah berdasarkan nomor registrasi Perda yang kita dapatkan dari Biro Hukum Provinsi, ditetapkanlah Perda nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pertukupan tahun 2022. Dan dalam perubahan Perda APBD tahun 2022 tersebut, nilai TPP nakes yang ada pada Perda APBD murni tetap tidak berubah, tidak mengalami kenaikan. Walaupun di perwali ini sudah diatur 1350. Dan kita kembali lagi pada asas hukum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, hierarki peraturan perundang-undangan. Jika aturan yang sama dia mengatur hal yang berbeda, jika hal yang sama diatur oleh aturan yang berbeda, kita melihat lagi aturan yang lebih tinggi. Dan di dalam Perda nomor 2 tahun 2022, di situ pun tetap posisi nakes ini ada pada kondisi 600.000, sehingga untuk membayarkannya tidak mungkin kita menabrak Perda. Dibayarkan pun harus tetap sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2022. Mungkin ini penjelasan singkat, dan mungkin saya tambahkan sekali lagi sedikit terkait dengan perwali nomor 22 ini. Pertama, di pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa ASN berhak menerima TPP setiap bulan. Dan kalau kita bicara terkait hak di dalam sistem ketatanegaraan itu, hak itu bukan hak tanpa batas, hak yang ada batasnya. Bahkan kalau kita bicara terkait hak hidup yang tidak ada batas pun, itu pun dibatasi. Kalau kita membunuh orang, tentu hak kita dibatasi oleh negara. Demikian juga terkait dengan hak ASN berhak menerima TPP setiap bulan, ini pun dibatasi. Dibatasi di pasal 27. Di pasal 27 dari Perwali nomor 22 ayat 1, bahwa pendanaan perwali ini dia mengatur tentang penetapan besaran. Tetapi untuk pembayaran TPP, pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan pada APBD setiap tahun anggaran. Seperti Bapak Ibu semua ketahui bahwa di dalam Perda nomor 6 tahun 2021, TPP untuk seluruh ASN dianggarkan untuk 10 bulan. Tetapi kemudian di dalam Perda nomor 2 tahun 2022 bukan 10 bulan, berkurang menjadi 9 bulan. Pertanyaannya, apakah ada yang protes dari ASN kami yang struktural? Itu tidak dilakukan. Mereka sempat berkonsultasi dengan kami bilang hak kita itu hak yang dibatasi. Karena di Perda ini hanya mengatur turun ke 9 bulan, maka kita hanya bisa terima sampai dengan 9 bulan. Dan ini pun sesuai dengan
Perwali nomor 22 pasal 27. Semuanya kembali pada Perda APBD. Jadi kita tidak hal kita bertabrakan dengan APBD, Perda APBD, maka yang harus dilaksanakan itu adalah Perda APBD. Mungkin ini penjelasan singkat dari kami dengan hukum. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Asisten 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak Hukum sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu secara garis besar sudah disampaikan oleh Sekretaris BKPUD dan Kabak Hukum. Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk adanya tanya jawab atau diskusi. Mekanismenya supaya tertib, saya identifikasi dulu siapa yang mengajukan pertanyaan. Warna rambut. Kakak saya. Dicatat dulu. Dicatat, diidentifikasi dulu. Pak Aceh. Di depan. Ya. Depan. Sudah. Pak Aceh. Kau jangan batalkan dari pimpinan punya omong lagi. Kau rubah lagi bagaimana rambut. Apa? Sudah Ibu Rambut, kau catat. Ibu Rambut pertama. Abang kita ganti. Sebut nama Bapak. Pak Aceh. Terus sebut nama. Bapak. Muhammad ya. Bapak. Terus Bapak. Bapak ini bukan Pak Burhan ya? Bukan. Pak Buang. Minta maaf. Minta maaf. Terus Sini Bapak. oh ketua BOR. Kawan deh. Bapak saya. Terus ini 4 ya? Bapak saya. 5 Omarsi 6 Bapak Dorang. Ya, siap. Bapak Ima. Kami satu kampung nah, Bapak Ibu minta maaf satu kampung jadi. Ibu Lydia, Nona Lydia, Nona jangan bilang ibu. Tapi ibu itu supaya dorongan supaya cepat sudah. Ya toh, cepat sudah ya. Minta maaf ya, Nona. Sampai di situ saja, Ibu Lydia saja. Oke. Oh, kode satu kali sama Bapak Ibu. Satu kali sama. Ya, satu kali sama. Oh, tambah di Bapak Ibu. Sebut nama Bapak? Pak Yosef. Jadi sebegitu ya Bapak Ibu. Cukup sudah. Oke. Dimulai dari Nona Rambu. Silakan. Bapak Ibu kesediaan bisa maaf. Kalau yang sudah ditanyakan jangan diulang lagi. Kita bergerak lagi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu asisten. Selamat pagi buat kita semua. Mungkin saya langsung saja. Mungkin hal yang pertama yang saya mau katakan di sini bahwa kita mungkin harus konsisten dengan jam yang diberikan ya Pak Asisten karena sudah 2 jam molor loh. Kita ini wartawan, bukan mungkin kalau petani juga pasti dia akan protes karena sudah 2 jam kita tunggu tapi belum ada kabar untuk kita mulai kegiatan. Mungkin lebih konsisten. Yang kedua terkait kita studi banding tadi Bu Sep, dasarnya bahwa kemarin Ibu bilang yang di ini bahwa Semarang ya. Kita juga wartawan mengikuti kekeliruan dari Ibu juga sebenarnya. Padahal Ibu seharusnya tidak bisa kekeliruan itu terjadi sebenarnya. Di Jogja dengan Denpasar ya Bu. Dasarnya bahwa mereka penetapan 7 apa yang kemarin yang kita ributkan di DPR itu ada 7 pemasukan untuk nakes. Padahal itu sebenarnya 7 pemasukan itu ada di Denpasar dengan di Jogja. Kita belum diberlakukan di sini, tapi simpang siur itu sudah ada di Kota Kupang. Makanya nakes protes itu juga. Seharusnya kita lihat dasarnya juga dari pendapatan Kota Kupang. Yang jelasnya pendapatan Kota Kupang dan Denpasar dengan Semarang pasti berbeda ya Bu. Sehingga mereka menetapkan 7 pemasukan untuk nakes. Kita kan yang jelas tidak mungkin karena pendapatan daerah Kota Kupang ini sangat minim. Dan mungkin kita kalau misalnya studi banding juga ya, kita studi banding yang bisa dicerna oleh teman-teman nakes. Mungkin yang ketiga dari yang dijelaskan tadi dari Bapak Hukum itu bahwa aturan yang lebih tinggi tidak bisa ditutupi oleh keputusan yang lebih rendah perwali. Tapi sebenarnya perwali 22 itu tahun 2022 seharusnya tidak bisa terbit. Karena apa? Kan perda sudah ada.
jelas bahwa 600 kan. Tapi kenapa perwalinya bisa terbit? Padahal yang jelasnya Bapak bilang bahwa secara hukum itu tidak bisa. Secara hukum loh, seharusnya tidak bisa. Tetapi kenapa perwali 22 tahun 2020 itu 1.350.000 itu terbit dan kita sudah kasih di nakes edarannya, sebenarnya tidak terbit loh, karena dasar hukumnya ada. Apakah itu memang ketidakcerdasan mantan wali kota punya orang-orang, atau memang kesengajaan? Mungkin itu perlu dijelaskan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Warna Rambu. Berikut Pak Martin, silakan. Ya, terima kasih. Senada dengan pertanyaan atau masukan dari Ibu Rambu terkait dengan tadi TPP dibayarkan kepada nakes, kalau tidak salah kemarin saya konfirmasi Ibu Sofi Lukas, tenaga pendidikan juga. Tapi yang dibahas hari ini adalah nakes saja. Apakah mungkin karena nakes yang demo lebih awal atau gimana? Saya tidak mengerti. Tapi soal tadi di yang Perda nomor 8 dan Perda nomor 22 ini, Perwali, maaf ya, Perwali nomor 8 dan Perwali nomor 22 ini. Ya seperti yang Rambu ngomong tadi, kenapa sudah tahu bahwa di 2021 itu sudah diberlakukan. Kemudian di 2022 bahkan itu ada lagi juga yang harus dibayar ke nakes itu 1,350. Tapi perubahan itu terjadi ketika, kalau tidak salah, di perubahan APBD 2022 berdasarkan kajian dari pemerintah provinsi, mereka nakes itu dibayar cuma 600. Nah, ini memang dalam kriteria untuk membayar nakes ini mereka punya tunjangan misalnya. Tapi kan beda-beda puskesmas atau beda-beda itu berbeda. Nah, singgung sedikit juga terkait dengan tenaga pendidikan ini. Mereka juga punya tunjangan sertifikasi. Nah, model hitung-hitungan itu sudah jalan kemudian tarik kembali. Ini apa ya? Tujuannya kemana? Kok bisa mentah lagi masalah yang sudah lalu, kemudian 2022 itu ada perubahan model itu, sehingga ada gejolak itu. Saya pikir ya wajar. Mungkin sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Kan? Baik, terima kasih. Ini tadi dua pertanyaan yang hampir sama. Tapi mungkin saya penegasan saja. Artinya langsung pada pertanyaan. Saya kira yang masalah ini bukan nakes saja. Guru-guru juga baru bulan lalu itu pernah ke DPR menanyakan soal tunjangan juga. Tadi perwali yang sudah dibayar 600. Terus muncul lagi ada batasan di peraturan daerah. Batasan itu hanya sampai pada dibayar sampai 9 bulan. Nah, apakah waktu penetapan daerah itu tidak sampai hanya batas 9 bulan atau ditetapkan peraturan daerah itu untuk TP itu untuk 1 tahun punya. Nah, kalau 1 tahun punya ya 3 bulan itu nanti uangnya di mana?
pertanyaan dari 3 bulan itu uangnya di mana ya? Sehingga hanya batas sampai 3 bulan saja. 9 bulan. Sekian itu saja. Baik, terima kasih Pak. Ibu akan bertubuh. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan Pak Asisten, Pak Kabak dan Bapak Ibu Kepala Dinas ya, Ibu Kadis. Yang menjadi persoalan sesuai penjelasan dari Pak Kabak tadi bahwa perubahan Perwali ya, Perwali 22 ketika dikonsultasikan ke Kemendagri kalau dibawa pulang ke sini, yang menjadi soal itu karena tidak dimasukkan Perwali perubahan itu ke dalam APBD perubahan. Ini itu kata soal kuncinya. itu. Nah kira-kira yang terledor di sini apakah Pemkotnya atau DPRD-nya? Saya lihat itu. Mohon penjelasan tegas Kepentingan. ini, karena persoalan TTT ini sudah mulai dipolitisir aneh-aneh di luar. Bahwa mantan wali kota bahwa bilang itu dia perjuangkan, datang Pak pejabat wali kota bahwa itu yang buat Perwali itu menyesatkan. Ini kan sama halnya dengan penyesakan publik juga yang dilakukan oleh dua lembaga ini, antara DPRD dengan Pemkot. Betul. Karena ketika perubahan Perwali ke nomor 22 itu dikonsultasikan ke Kemendagri, datang ke sini tidak diakomodir dalam APBD perubahan. Ini jadi soal. Karena Perwali 22 itu memuat tentang tunjangan PTT itu 1.350.000. Nah, mestinya setelah dikonsultasikan dibatalkan ke sini, dimasukkan dalam APBD perubahan. Itu soalnya itu yang saya Kira-kira persoalan ini mohon penjelasan yang terledor Pemkotnya atau yang blow-on DPRD-nya. kalau masuk kan tidak ada soal. Yang berikut, ini tidak berkaitan dengan PTT, tapi masih berkaitan tentang kesehatan masyarakat Kota Kupang. Informasi terakhir dari Komisi Penanggulangan AIDS itu, di Kota Kupang ini angka penambahan kasus HIV/AIDS sudah semakin menjadi-jadi. Kebetulan ada Mama Kadis Kesehatan di sini. Kira-kira langkah tegas dari Pemkot seperti apa untuk mencegah laju pertumbuhan HIV/AIDS di Kota Kupang? Kalau kita hanya terlena dengan COVID lalu kita lupa ternyata pandemi yang lebih berbahaya itu adalah HIV/AIDS, ini juga perlu menjadi perhatian. Mungkin dari saya demikian. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih, Loren. Silakan berikutnya. Maksio sudah. Ya. Terima kasih. Saya cuma satu pertanyaan. Sempat ada pesan kalau dari hasil pertemuan di DPR kemarin kalau peran dinas terutama Ibu Kepala Dinas itu jadinya diragukan, dianggap kurang memperjuangkan nasib para stafnya. Berarti itu suara dari Ibu Kadis terbaik. Terima kasih. Berikut Bapak Dorang. Terima kasih Pak. Saya mau bilang begini. Saya setuju apa yang Om Lores bilang tadi. Kalau ada jalan yang lubang, mari kita bikin tambal baik-baik. Bengkok, bikin lurus. Kami melihat ini kan kepentingan politik sahabat. Kan sebenarnya Perwali itu kasih masuk sudah di itu perubahan itu tadi soal sudah selesai. Bayangkan saya nakes nih Pak, waktu pandemi koton tenang-tenang, dong soalnya tidur. Kalau kami media yang jalan kami lihat kasihan. Dorang punya risiko juga besar sebenarnya. Sama dengan guru-guru juga. Kalau guru ini soalnya kerja, ini negara ini gelap gulita. Tapi dong tetap kerja tuh. Jadi kalau Gubernur NTT bilang out of the book. Jadi kalau ada yang bisa kita lewati itu, kita buat Undang-Undang Dasar 45 saja di amandemen. Soal Perwali, soal Perda. Bapak dong yang ada di sini berjuang untuk itu. Menurut saya guru dan tenaga kesehatan ini pilar yang penting. Lu tak usah omong lu kerja kalau lu penyakit soalnya bisa. Lu tak usah omong kalau lu soalnya dapat pendidikan yang baik. Lu mau bikin apa untuk bangsa ini? Karena itu di tangan bapak-bapak kami media mengharapkan bapak dong bikin sesuatu yang baik supaya nanti orang lain duduk dia lanjutkan, jangan bongkar bangkir. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf, saya kembali. Terima kasih Bapak. Berikut. Lydia.
Baik, terima kasih. Pertanyaan saya ini mungkin sudah sama dengan saudara Rambu, Pak Lorenz. Mungkin ini penegasan saja bahwa memang pemerintah dalam hal ini Pemkot dan DPRD itu terkesan saling lempar, saling tuduh. Padahal ini menyangkut hidup orang banyak nih. Satu nakes itu berapa jiwa di belakangnya nakes? Gitu. Nah, kalau memang dari seperti penjelasan Pak Kabak bahwa Perda itu sudah tidak bisa ditangani lagi oleh Perwali, kenapa muncul lagi Perwali baru yang menegaskan dengan nominal yang berbeda? Nah, ini bola panas, bola liar yang sudah ada, sudah jalan di masyarakat, akhirnya jadinya seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang kita juga membawa informasi ini juga terkesan nanti dibilang kabar hoax. Karena sebentar dari pemerintah ngomongnya A, terus kita tulis A, kemudian nanti DPRD bikin lagi jumpa pers tulis B. Ini loh, pemerintah tidak ada koordinasi bahwa ada APBD begini dan kemudian keluar lagi Perwali. Tiba-tiba ada orang di luar itu lagi, jumpa pers lagi, wartawan kesana lagi, ditulis lagi. Akhirnya masyarakat bingung. Sebenarnya berita yang mana nih? Entah itu online, entah itu cetak maupun yang elektronik. Nah, jadi ini mungkin penegasan saja. Kenapa keluar lagi Perwali? Padahal dasarnya tidak bisa memahami itu. Perda APBD itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lydia. Berikut yang terakhir ya. Terima kasih. Kembali terkait Perwali. Jadi tentunya kita meyakini bahwa proses penyusunan Perwali itu melalui kajian yang matang. Dan angka dari 600 naik ke 1.350 itu menurut wali kota sebelumnya itu melalui diskusi dengan Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan melihat terkait dengan PAD Kota Kupang, lalu akhirnya Kementerian Keuangan waktu itu katanya memanggil wali kota dan meminta untuk menaikkan dari 600 ke 1.350. Nah, pertanyaannya, kalau memang bertentangan dengan Perda, kenapa Perwali itu kemudian dilegalkan? Dan kenapa setelah dilegalkan dikoordinasikan ke Mendagri? Nah, kembali dari sana, kenapa tidak seperti Bang Lores tadi katakan, kenapa tidak dimasukkan ke APBD perubahan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah 9 ya. Dengan bapak-bapak dan ibu yang sudah menyampaikan tanggapan atas penjelasan tadi. Oleh karena itu, yang pertama Ibu Rambu, minta maaf. Yang pertama Ibu Rambu ini minta maaf, saya minta maaf atas keterlambatan atau molornya pelaksanaan konferensi disebabkan alasan teknis. Ada beberapa hal kami mesti hadir semua lengkap. Karena menunggu ini Ibu Kadis Kesehatan juga tadi masih ada acara, ada kunjungan dari nakes dari mana kok itu? Lewoleba. Jadi kami tunggu-tunggu. Minta maaf Ibu Rambu. Ada ini juga ada kunjungan sebagai tuan rumah yang baik, beliau mesti layani dulu. Padahal kami ingin kehadiran kami ini lengkap supaya bisa dapat memberikan penjelasan yang ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian mengenai tempat studi banding, kenapa ada Perwali Rukdo nanti dijelaskan oleh Ibu Sekretaris Badan Pegawaian dan Pak Kapolri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Asisten 3 terhadap pertanyaannya Ibu Rambu. Baik, saya akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Rambu. Studi banding di Kota Jogja dan Denpasar. Memang seperti tadi saya sampaikan bahwa penjelasan saya di gedung DPRD terhadap teman-teman nakes dan juga para anggota dewan, tempat studi banding itu ada di Kota Denpasar dan Kota Semarang. Dan tadi saya di awal penjelasan saya sudah minta maaf, saya ada kekeliruan, yang benar adalah di Kota Jogja. Nah,
Terhadap 7 pemasukan untuk nakes, ini nanti mungkin akan dijawab lebih detail oleh Ibu Kadis. Tetapi hasil studi banding itu bahwa khusus untuk nakes itu memang ada sejumlah insentif yang ada di Permenkes. Ada sejumlah insentif yang kalau tidak salah itu sampai dengan 7. Nah, dasar itulah yang kemudian kita rumuskan, kita bawa pulang dan rumuskan. Karena sudah punya insentif yang sekian-sekian itu, maka akhirnya khusus untuk tenaga profesi dan yang bersertifikasi, yaitu nakes dan guru, diberikan besaran yang tetap sebagai bentuk penghargaan terhadap jasanya mengabdi di Kota Kupang. Segitu. Nah, atas rumusan ini, ya, saya sependapat juga dengan Ibu Rambu bahwa memang harusnya studi banding bisa menghasilkan sesuatu yang kena atau yang pas dengan tenaga nakes di Kota Kupang. Dan itu di kemudian hari kami menyadari berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan, ternyata bahwa memang pendapatan dari Permenkes ini, pendapatan di luar gaji dari para nakes itu bervariasi per vaskes. Memang kenyataannya seperti itu, tapi itu sudah terjadi. Nah, untuk itu ya, pada kesempatan ini juga atas nama pribadi juga lembaga BKP2D, saya meminta maaf. Kita akan rubah, kita akan coba lagi lewat tim TPP, akan kita ramu untuk perbaikan di 2023. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, kita sudah di bulan yang lalu, harusnya kita tim TPP ini kita sudah coba untuk berdiskusi untuk merumuskan perbaikan di 2023. Dan khusus untuk teman-teman Dinkes itu hari Senin minggu yang lalu, sebelum mereka demo ke DPRD itu, kita sudah duduk bersama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Ada sebuah kepegawaian, perencanaan, ada para kabit yang mengurus tentang kapitasi itu, sudah duduk bersama dan kita akan mencoba merumuskan yang terbaik untuk para nakes. Saya kira di 2023 nanti, ya, di 2023. Baik. Saya kira untuk pertanyaan yang menyangkut tentang studi banding, ini yang saya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak Asli. Kemudian berikut Pak Kabak Hukum, tolong dijelaskan ini menurut Ibu Rambu itu kenapa adalah perwali 22? Kenapa terbit ya? Terima kasih Pak Asisten. Pertanyaan dari Ibu Rambu bersama dengan beberapa dari Pak Lorenz maupun dari Pak Sakai. Pak Martin bersama ini beberapa ibu media. Ya. Jadi mungkin bisa kami jelaskan mengapa sampai terbit perwali 22. Karena seperti awalnya tadi kami jelaskan bahwa setelah perwali 8 dikeluarkan, keberatan disampaikan oleh teman-teman nakes. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak, untuk perubahan perwali dibuat perwali 22 ini tidak serta-merta, tapi kembali lagi melalui pengkajian dan koordinasi dengan kementerian. Dan untuk perwali 8 ini belum dikirimkan ke Kemendagri untuk mendapat persetujuan. Jadi waktu itu kami tanya di teman-teman yang mengurus aplikasi ini. Kalau perwali 8 tahun 2022 sudah dikirimkan ke Kemendagri dan mendapat persetujuan, tidak bisa lagi kami ubah. Itu di sistem. Tapi kalau belum dikirimkan maka masih bisa diubah, masih ada ruang untuk perubahan. Dan setelah kami tanya di teman-teman yang mengurus aplikasi, ternyata perwali 8 tahun 2022 ini belum dikirimkan ke kementerian. Sehingga terhadap keberatan nakes ini, dia kemudian dalam perubahan perwali 22 tahun 2022. Dengan harapan hal ini bisa diakomodir pada perubahan anggaran. Karena sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, perubahan anggaran itu adalah suatu mekanisme untuk menampung pergeseran anggaran, perubahan anggaran baik penambahan ataupun pengurangan. Karena ini kita masih dalam 1 tahun anggaran. Yang menjadi salah kalau kita bicaranya melampaui tahun anggaran 2022. Jadi
ini masih ada ruang. Makanya tadi yang seperti Pak jelaskan bahwa undang-undang dasar saja ada terjadi amandemen, dan memang di dalam sistem ketatanegaraan kita setiap revisi atau perubahan peraturan undang-undangan itu dimungkinkan sepanjang ada mekanismenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini kita masih dalam 1 tahun anggaran yang sama. Dan ini yang menjadi titik persoalannya benar yang disampaikan oleh Pak Lorenz. Inilah kelemahan kami. Perwali yang kami terbitkan oleh tim pelaksana TPP ini tidak sampai diinformasikan secara resmi kepada teman-teman DPR. Jadi posisi saat ini kami mengatakan bahwa sebenarnya teman-teman DPR itu tidak salah. Kami pemerintah setelah menyusun perwali ini, informasi dari tim pelaksana TPP ini tidak diteruskan ke DPRD terkait perwali ini. Sehingga waktu itu ada komunikasi yang baik. Saya yakin teman-teman DPR juga pasti mengetahui. Jadi pada kesempatan ini juga saya bersama teman-teman tim pelaksana TPP kami juga mohon maaf. Dan terkait TPP ini merupakan langkah awal. Ini hal yang pertama di tahun 2002 di pemerintah Kota Kupang. Jadi memang kami menyadari masih banyak kekurangan, dan kekurangan yang ada ini menjadi koreksi bagi kami semua untuk tahun 2023 seperti yang telah disepakati oleh DPRD bersama pemerintah dan Nakes dalam pertemuan di DPRD, agar tahun 2023 itu bisa jauh lebih baik lagi. Termasuk Nakes itu bukan hanya mendapat 1350, tapi bisa dihitung mereka ada dalam kelas jabatan. Kelas jabatan yang kalau dihitung itu mereka bisa mendapat sampai sekian juta. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu dari PKP 2D, setelah dihitung ternyata beda antara Kota Kupang dengan daerah tempat studi banding. Nakes di kita itu ternyata kemarin waktu dia mau diatas, saya sempat tanya dengan teman-teman Nakes, yang pasti itu dapat berapa, mereka bilang kami kadang-kadang dapat 100. Ini bisa. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini kami mohon maaf komunikasi yang terputus dari kami pada DPRD, dan ini menjadi koreksi bagi kami untuk ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Pak Kabak itu ini kan menjawab sudah ya dari Pak Mak, dari Pak Mak punya Ibu Lydia, Nona Rambu, Pak Lorenz, Pak Bola, ini juga sudah Pak Maksi. Tapi masih satu yang Pak Kabak mesti jawab, itu yang guru sudah. Tadi ada ya, oleh Pak Buang ya. Nah itu masih guru punya itu bagaimana? Nah, memang hari ini tema kita TPP Nakes, tapi ini sudah ditanyakan ya Pak Kabak mungkin secara aturannya. Kenapa TPP guru itu? Ya, silakan Pak. Kalau untuk TPP guru juga memang terakhir ini ada Permendikbud tentang melarang untuk guru yang telah menerima sertifikasi tidak diperbolehkan lagi untuk menerima TPP, karena sertifikasi itu disamakan dengan tambahan penghasilan. Sekian. Ya, itu apa? Ada aturannya tentang pedoman penyusunan APBD itu juga disampaikan demikian. Makanya TPP para guru itu kalau sudah sertifikasi itu ya, yang seperti Permendikbud dikti tadi ya, yang dari Pak Buang, Permendikbud Ristek ya nomor 4 tahun 2022 ya. Jadi yang guru kirim Pak ini Pak Buang. Kemudian pertanyaan ini Pak Burhan dulu. Pak Buang, ini jumlah ini 9 bulan. Kenapa 9 bulan ya? Di APBD murni 2022 itu 10 bulan, atau dianggarkan 10 bulan. Nah, kemudian di APBD perubahan 2022 menjadi 9 bulan. Coba dijelaskan. Di Perda APBD murni nomor 6 tahun 2021 ditetapkan untuk 10 bulan TPP diberikan kepada seluruh ASN. Dan kemudian di dalam Perda nomor 2 tahun 2022
yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2022, pos anggaran untuk TBP ini menjadi dari 10 bulan berkurang menjadi 9 bulan. Dan hal ini pun memang sesuai juga dengan pasal 27 ayat 1 bahwa pembayaran terhadap TPP itu dianggarkan ditetapkan pada APBD, dan pencairan terhadap dana yang tersisa yang sudah dibayarkan keseluruhan khusus untuk yang sudah dibayarkan ataupun yang belum dibayarkan setelah 29 Oktober 2022 hanya bisa dibayarkan maksimal 9 bulan, tidak boleh melampaui dari itu supaya sejalan dengan peraturan daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak. Ini sudah menjawab yang Ibu Rambu, Pak Martin, Pak Buran, Om Lorenz. Ini masih satu ini. Ada peningkatan HIV/AIDS ini. Ibu kan jawab dulu. Baik, terhadap HIV/AIDS kita itu ada kegiatan yang namanya sosialisasi, deteksi dini, pengobatan, dan pengawasan minum obat. Ya. Sosialisasi ini diberikan melalui kelompok-kelompok masyarakat baik secara formal maupun non formal. Ya, ini bisa dilakukan oleh puskesmas-puskesmas. Nah, kemudian terhadap screening itu kita mempunyai 4 tempat screening, 4 puskesmas, yaitu Sikumana, Oisapa, Bakunase, dan Pasir Panjang. Ya, kemudian ada tambahan Rumah Sakit Bayangkara. Sekarang lagi diaktifkan untuk screening. Kita tahu bahwa HIV/AIDS itu adalah penyakit yang berlatar belakang perilaku. Ya, karena memang di dalam pencegahannya itu kita mengenal ABC, abstinen, jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Anjurannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah be faithful, kita harus setia kepada pasangan. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa setia dan karena tegangan tinggi, itu bisa menggunakan yang namanya C tadi, kondom. Nah, sekarang kita tinggal mengontrol masyarakat. Bahkan kadang-kadang di tempat-tempat mungkin pelayanan transaksi ada, itu diberikan kondom pun kadang-kadang tidak mau. Nah, ini yang terus kita gencarkan, bagaimana kita mencegah sebenarnya. Kalau menggunakan kondom, maka paling tidak kita akan terhindar penularan, karena tidak terjadi gesekan langsung antara kulit dengan kulit sehingga tidak terjadi perlukaan. Ya. Kemudian terhadap pengobatan kami punya ada ARV. Jadi penyakit HIV ini tidak bisa sembuh, tapi diperpanjang masa hidupnya. Ya, jadi tidak bisa sembuh. Ya, pemberian ARV, pemberian antiretroviral virus itu diperuntukkan supaya long life hidupnya masih bisa panjang. Nah, oleh karena itu kita berharap jangan sampai terkena, ya, karena itu tidak akan bisa sembuh. Kalau kita sudah malas nanti minum obat lama, jangka waktu lama malas, ya sudah tinggal kita sorong terminal state namanya. Ya, saya kira begitu ya Pak Loren. Terima kasih. Ibu Kadis, ada pertanyaan satu dari tadi. Itu dari Pak Maksi bilang. Jadi sebelum demo sebenarnya kami dengan tim itu sudah mengupayakan Pak, kita mengusahakan. Dinas Kesehatan itu mempunyai daftar kelas jabatan terhadap tenaga-tenaga medis. Jadi perawat itu kan ada perawat pratama, media, mahir ya. Dan itu sudah ada kelas jabatannya. Nah sekarang tergantung dari nanti kebijakan anggaran nanti seperti apa, ya kita mengikuti itu. Jadi pada dasarnya kita berjuang Pak, gitu ya. Ya, ini kan pertanyaan itu, wah ini kesannya kurang perhatian kepada staf nakes itu. Nah ini mau dengar sendiri kata hati seorang mama, lebih kepada itu, Ibu Kadis. Baik, sebenarnya bagaimana ibu mau menyakiti anaknya sendiri, ya tidak mungkin, ya itu mungkin nggak sih, nggak ada di dunia ini ya. Jadi mungkin karena memang waktu kami ya program kegiatan ini, mungkin Bapak Ibu perlu kita ketahui di Dinas Kesehatan itu kan program pokok esensialnya itu ada 18, SPM ada 12. Kita harus laksanakan semua itu. Sehingga kadang-kadang mungkin kerinduan dari anak-anak kami di puskesmas untuk kita turun itu yang mungkin kita kurang. Tetapi bukan berarti terus
bukan berarti terus kita mengabaikan itu. Nah itu yang mungkin anak-anak di bawah apa ya, kerinduannya terhadap saya untuk hadir di sana. Nah, itu. Tetapi kita punya program kegiatan juga jadwal aja hari ini aja. Saya kira Pak Asisten juga tahu hari ini aja kita harus rapat berapa banyak, ya. Nah itu yang mungkin menyita waktu kami. Pada dasarnya yang namanya anak itu pasti harus induknya harus diperhatikan. Ya, saya kira itu ya, Pak. Terima kasih. Bapak dan Ibu, teman-teman media semua, sebagai proses sudah dijelaskan secara teknis oleh teman-teman, baik Kabak Hukum, Sekretaris BKP 2D, Ibu Kadis Kesehatan, itulah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota. Tetapi sehubungan dengan hasil studi banding, kemudian penerapannya di Kota Kupang tentu saja berbeda, kemudian itu juga tidak dianalisis dengan baik sehingga terjadi seperti ini. Dapat kami sampaikan bahwa atas nama pemerintah kami sampaikan permohonan maaf karena ini juga TPP pertama kali diberikan. Oleh karena itu pasti ada kekurangan dalam hal pertama itu pasti terjadi. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada para nakes. Sehubungan dengan keseluruhan seperti itu, kami sudah bertekad dengan arahan Bapak Penjabat Wali Kota bahwa ini akan kami perbaiki di 2023. Kami akan berkoordinasi segera dengan pihak Bapak Ibu di DPRD dalam anggaran sidang anggaran murni 2023 yang sebentar lagi. Kan sesuai peraturan perundangan itu paling terlambat itu ditetapkan 30 November tahun ini. Itu anggaran 2023. Oleh karena itu kami akan maksimalkan koordinasi ini untuk kita memperbaiki keadaan yang sudah terjadi di 2020 ini. Sekali lagi, permohonan maaf dari kami. Terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak dan Ibu, teman-teman semua hadir di sini untuk berpartisipasi aktif di dalam konferensi pers hari ini. Pemerintah Kota Kupang menyampaikan penjelasan terhadap masalah pemberian TPP kepada para tenaga kesehatan yang kita kenal dengan nakes. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian, kehadiran, dan dukungan teman-teman semua, kami sampaikan terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.